Anda kembali di Kompas Petang, saudara, kita masih membahas terkait temuan Komnas HAM dan juga potensi adanya tersangka baru dalam tragedi Kanjuruhan. Kita masih bersama dengan Cak Anam dari Komnas HAM dan juga ada Bang Laude dari mantan TGIPF dan Pak Suparji, Mas Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Kita ke Mas Suparji dulu. Mas Suparji, selain dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, dari temuan Komnas HAM, apakah Anda sudah membacanya, bisa digali ataupun ditemukan potensi tersangka baru? Ya, saya kira saya setuju dengan Bang Laude bahwa sangat terang benderang bahwa harus ada pertanggungjawaban hukum dari PSSI, mengingat yang dijadikan tersangka selama ini kan diterapkan 359 dan 360 karena kelalaian menyebabkan luka, kelalaian karena menyebabkan kematian orang lain. Saya kira bahwa PSSI ya itu bisa dijungtokan 55 ayat 1 angka 1 tentang turut serta melakukan tindak pidana itu. Nah, pada sisi yang lain bisa diterapkan pasal 52 junto pasal 103 Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang mana ancaman hukumannya adalah 2 tahun. Cuma 2 tahun, di mana konstruksi pasalnya adalah bahwa ada kewajiban para penyelenggara olahraga itu menjamin keselamatan, menjamin keamanan, menjamin kesehatan dan sebagainya. Bahwa ini ada terjadi sebuah peristiwa akibat kelalaian, ya, akibat ketidakseriusan menjaga keselamatan atau mengantisipasi keselamatan para penonton sehingga menyebabkan terjadinya luka-luka, terjadinya tewas banyak orang. Yang menurut saya ini adalah semua tentunya tidak terlepas dari PSSI. Jadi di sini tinggal bagaimana penegak hukum menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tadi itu, temuan Komnas HAM tadi itu, untuk kemudian ada langkah-langkah hukum agar memang ada kejelasan ke depan ya pengembangan olahraga khususnya sepak bola ini. Momentum ini dijadikan satu upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi PSSI, termasuk apa yang disampaikan oleh Bang Laude tadi, membersihkan praktek-praktek yang sebetulnya jauh dari tata kelola organisasi yang baik dan benar. Tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada oligarki dalam konteks pengelolaan olahraga, apalagi sepak bola. Karena itu adalah olahraga rakyat, gitu ya. Oke, kita ke Bang Laude. Bang Laude, kita mundur ke 1 Oktober lalu, di mana peran PSSI yang disalahgunakan dan bisa dimintai pertanggungjawabannya di sana? Nomor 1, bahwa mereka tidak menyampaikan aturan FIFA tentang pelarangan penggunaan gas air mata di lapangan. Polisinya nggak tahu, dia nggak beritahu. Itu saja nomor 2. 2, pengawas security officer-nya yang pergi ke sana tidak menjelaskan semuanya, bahkan tidak memimpin rapat. Mereka juga mengetahui kondisi stadion seperti itu. Tapi dibiarin saja. Bahkan mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah high risk match. Tetapi tidak ada petinggi PSSI yang... Jadi itu seakan-akan dibiarin saja itu. Jadi banyak. Oleh karena itu, direkomendasi TGIPF itu adalah meminta pertanggungjawaban pihak-pihak lain juga selain yang 6 yang sudah. Khusus untuk yang aparat keamanan, yang menembakkan ke arah penonton itu saya pikir sudah ditemukan. Jelas sekali videonya, nggak bisa itu apakah dia hanya sekarang kan cuma memberi perintah, tapi apa adik-adik ini dan langsung menembak ke arah penonton yang tidak ada kejadian apa-apa yang mengakibatkan banyak sekali kematian yang seperti itu. Mungkin itu juga perlu dipikir. Tapi ada satu poin yang saya harus sampaikan, karena FIFA pun harus bertanggung jawab. Mengapa FIFA bertanggung jawab? Dia dari dulu dia tutup mata dengan kelakuan-kelakuan PSSI seperti itu. Bahkan kalau mau lihat FIFA Code of Ethics, ya itu di poin 5 ada khusus conflict of interest. Dia bilang, before being elected or appointed, officials shall disclose any personal interest. Itu nomor 1. Nomor 2, while performing their duty, officials shall avoid any situation that could lead to conflict of interest. Kalau di statuta PSSI
Ya sudah tidak ada larangan itu seperti Oke. itu. Masa pemilik klub juga menjadi regulator? Masa pemilik klub bisa mempunyai saham di lebih dari satu? Jadi konflik of interestnya terlalu banyak. Baik. Bang Laude, kita ke Cak Anam. Cak Anam, dari yang disampaikan Bang Laude tadi dan juga temuan TGIPF sebelumnya, apakah ini juga sejalan atau linear dengan yang ditemukan oleh Komnas HAM? Substansinya sama, cuman memang kami lebih mempertegas ya, misalnya begini. Kalau soal apakah memungkinkan PSSI bertanggung jawab secara pidana, sangat mungkin. Ya, yang paling kentara misalnya begini, desain pengamanan yang tercermin pada PKS kerjasama PSSI sama kepolisian yang diinisiasi sama PSSI itu malah mencerminkan pelanggaran terhadap instrumen PSSI sendiri, yang itu mengakibatkan ya. Kalau dalam konteks Kanjuruhan ya Brimob masuk dengan gas air matanya, ada penembakan gas air mata dan lain sebagainya. Termasuk juga perubahan jadwal. Ya, dinamika soal jadwal ini itu tidak mengedepankan atau mencerminkan terkait keselamatan dan keamanan yang ada ya. Terkait jadwal ini apakah bisa juga menyasar kepada broadcasternya? Kalau dalam konstruksi kami bisa. Wong ada buktinya kok. Tidak mengindahkan aturan yang ada, tidak mengindahkan aturan yang meletakkan keselamatan dan keamanan menjadi utama. Bahkan ada tindakan intervensi terhadap pemilihan jadwal itu memungkinkan. Oke, Cak Anam, kita ke Mas Suparji dulu. Mas Suparji, seperti yang disampaikan Cak Anam tadi, Ya. PSSI sangat mungkin dan juga broadcaster yang menayangkan partai Persebaya ataupun Arema melawan Persebaya waktu itu bisa berpotensi kena pidana. Ya, inilah sebetulnya perlunya tindakan-tindakan hukum nyata ya, dalam arti memeriksa para pihak yang terkait tadi itu. Karena sementara ini kan masih bukti-bukti permulaan ya, yang kemudian tidak dilakukan proses hukum kepada orang-orang yang mestinya potensi untuk menjadi tersangka atau kemudian pada proses pertanggungjawaban hukum berikutnya. Karena memang sudah sangat jelas ya, penyelenggara kejuaraan olahraga itu wajib memenuhi persyarat teknis ya, kesehatan, kemudian keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik gitu. Nah, dalam hal ini kan bisa kemudian dicari konfigurasi, konstruksinya, siapa yang terkait dengan penyelenggara kan itu. Apakah kemudian termasuk broadcast tadi itu bagian yang tidak terpisahkan dari konteks penyelenggara. Dan kalau memang ada hubungan nyata dalam hal ini, bahwa dia bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertandingan tadi itu, dan kemudian juga tidak mengindahkan adanya kewajiban-kewajiban yang dilakukan tadi itu, maka memang perlu ada proses pertanggungjawaban hukum. Sementara ini kan masih ada melokalisir kepada kalangan orang-orang tertentu saja. Ini yang sebetulnya membuat misalnya ada semacam kegemasan publik gitu loh. Kenapa? Kenapa kemudian seolah-olah ada proteksi gitu pada figur-figur tertentu, pada orang-orang tertentu, pada institusi-institusi tertentu. Lebih baik ini progresif ya dan produktif menindaklanjuti GPR, Komnas HAM supaya ada kejelasan. Jadi menurut saya potensi-potensi pertanggungjawaban hukum itu saya kira cukup terang benderang karena memang menjadi bagian dari penyelenggara kejuaraan olahraga tadi itu, pertandingan olahraga tadi itu.